Alhamdulillah tentunya kita bersyukur atas apa ya pun yang Allah berikan kepada kita, karena tak ada satu perkara kebaikan dunia ataupun kebaikan akhirat kecuali merupakan bagian dari nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jangan pernah berprasangka bahwasanya sujudnya kita, istiqomahnya kita, tilawahnya kita, ataupun thalabul ilmi ketika kita mengaji dan ketika kita mengkaji itu disebabkan karena kekuatan dan kehebatan kita, maka itu tidaklah benar dan itu adalah salah besar. Karena sesungguhnya semua kebaikan dunia termasuk kebaikan akhirat kita, termasuk sujud kita, istiqomah kita, doa kita, sampai kegiatan mulia ketika kita mencari ilmu, itu merupakan bagian dari pertolongan Allah yang Allah berikan kepada hamba yang Allah kehendaki. Dan kita merasa bergembira, bersukacita, kita disibukkan oleh Allah di dalam kebaikan. Setidaknya pada kesempatan duha kali ini, Allah koneksikan kita dalam satu majelis taman surga walaupun secara virtual, dan sesungguhnya disibukkan oleh Allah di dalam kebaikan itu tidak setiap orang mendapatkan, dan sesungguhnya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat ini, supaya ketika kita mengetahui bahwasanya kesibukan kita dalam ketaatan itu bagian dari pertolongan Allah, tidak perlu bagi kita sombong, tidak perlu bagi kita tinggi hati memandang yang lainnya yang belum disibukkan di dalam ketaatan, karena itu pun merupakan bagian dari uluran pertolongan Allah pada kehidupan kita. Semoga Allah senantiasa menyibukkan kita di dalam ilmu, menyibukkan kita di dalam ketaatan, menyibukkan kita di dalam kebaikan, kebaikan kita bersama keluarga, bersama anak, kebaikan kita bersama agama Allah, dan semoga kita termasuk orang yang berada pada kafilah-kafilah kebenaran untuk mengusung datangnya panji kemenangan yang akan dibawa oleh Imam Mahdi, dan semoga kita selalu diberikan istiqomah dalam perkara itu, dan kepada Allah kita senantiasa mengharapkan pertolongan dalam setiap penghambaan kita kepada Allah. Itulah yang dimaksud pada ayat yang sering kita baca pada satu hari 17 kali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami menyembah dan kepadamu kami meminta pertolongan. Kenapa disebut kata meminta pertolongan setelah kata ibadah? Dijelaskan oleh para ahli tafsir, karena hakikatnya tidak akan tegak ibadah kita, tidak akan sempurna ibadah kita sampai Allah menyempurnakan pertolongan pada kehidupan kita. Kepada Allah kita bersyukur atas nikmat ini ketika diberikan pertolongan untuk berkumpul pada majelis taman surga secara virtual, dan kepadanya kita meminta harapan supaya kita tidak ditinggalkan oleh Allah walaupun sekejap mata dalam urusan kebaikan kita dan urusan akhirat kita. Jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Sesungguhnya guru kalau kita perhatikan secara sederhana terbagi menjadi dua. Ada guru yang memiliki rupa dan fisik. Itulah guru-guru kita, syekh-syekh yang kita dapatkan ilmunya, yang ada pada teras kehidupan kita, yang kita datangi kajiannya, kita dengarkan bagaimana kajiannya, itu adalah guru yang berupa pada fisik dan wajah yang sering kita jumpai ketika mereka menyampaikan kalimat-kalimat Allah. Ada guru yang kedua, yaitu adalah guru yang tidak memiliki rupa dan tidak memiliki fisik. Di antara guru yang tidak memiliki fisik itu adalah kematian, karena kematian itu hakikatnya merupakan guru. Karena siapapun yang dia mengingat kematian, dia akan memperbaiki kualitas hidupnya, dia akan mengarahkan kompas hidupnya menuju kepada apa yang Allah cintai, menuju kepada apa yang Allah ridhoi. Tidak setiap orang itu merasa bahwasanya kematian itu adalah guru. Berapa banyak orang yang berlaku dosa dan berlaku maksiat, menjumpai satu persatu sahabatnya, satu persatu temannya meninggal dunia, tapi tidak merubah kehidupannya dan tidak mengarahkan kompas hidupnya kepada kebaikan menuju pada ridhonya Allah dan cintanya Allah. Ada yang kedua, yaitu adalah orang yang mereka mendapati kematian itu guru, akhirnya dia berubah pola sikapnya, dia berubah pola pikirnya menuju kepada apa yang diridhai oleh Allah, karena hakikatnya dia faham hidup itu bukan hanya pada kehidupan ini, tetapi kehidupan yang sejatinya kita akan tinggali, yaitu adalah kehidupan kita di akhirat, dan kehidupan di akhirat itu gerbangnya adalah melewati sebuah pintu yang bernama kematian. Itulah hakikat yang akan kita datangi. Makanya orang mukmin
mereka mengakhirkan kenikmatan pada kehidupan berikutnya. Orang yang fajir, orang yang berdosa, orang yang menyegerakan kenikmatan pada kehidupan di dunia, tetapi mengakhirkan penderitaan kelak pada kehidupan di akhiratnya untuk membalas semua kenikmatan yang didapatkan dengan kemaksiatan. Semoga kita termasuk orang yang pertama, orang yang sejatinya kita berusaha beriman, mengakhirkan kenikmatan menuju kepada kenikmatan kelak di akhirat yang kita jumpai, kita tahan nafsu kita, tahan syahwat kita untuk menuju kepada kehidupan di akhirat kita. Dan ketika kita mengingat kematian itu gerbang pertama, maka itulah yang akan memperbaiki kualitas kehidupan kita. Makanya orang yang teringat pada kematian akan disiplin pada hidupnya. Orang yang tidak ingat pada kematian tentunya tidak akan disiplin pada kehidupannya, pada kehidupan penghambaan dia kepada Allah. Dan inilah yang menjadikan kita mengkaji kitab At-Tadhkirah. Kitab ini tidak membahas tentang surga, kitab ini tidak membahas tentang fikih salat, kitab At-Tadhkirah tidak membahas tentang haji dan umrah. Tapi kitab At-Tadhkirah yang artinya At-Tadhkirah itu peringatan, yaitu membahas tentang peringatan pada satu hari ketika kita menutup mata, ketika kita nanti berkalang tanah, ketika kita berpindah ke alam barzah. Kitab ini disusun oleh Imam Al-Qurtubi supaya menjadi peringatan bagi hati, peringatan bagi jiwa, supaya mereka mempersiapkan apa yang harusnya dipersiapkan dalam perjalanan panjang yang tidak berujung, dalam perjalanan panjang yang tidak bisa diestimasi waktunya dan jaraknya. Dan itu adalah perjalanan menuju kepada kematian ketika kita berpindah ke alam barzah, berlanjut kepada kehidupan kita di akhirat. Dan semoga dengan ilmu yang kita kaji tentang kehidupan itu bisa memperingatkan hati yang suka lalai, bisa membasahi jiwa yang suka kering, supaya kita kembali memperhatikan arah kehidupan kita menuju kepada kematian. Semoga kajian kita barokah dengan bertambahnya peringatan pada kehidupan hati dan jiwa kita. Kita kemarin telah membahas pada kajian kita sebelumnya, yaitu membahas tentang suasana kehidupan di alam kubur, dan kita juga membahas tentang mempercepat penguburan jenazah. Pada sesi yang sebelumnya saya mengulang sedikit, sesungguhnya kita disunahkan untuk mempersiapkan kain kafan. Karena sesungguhnya kain kafan itu merupakan pakaian si mayit yang akan dikenakan ketika di alam barzah. Bahkan di dalam beberapa riwayat kita menjumpai, walaupun riwayat ini ada yang dhaif, tetapi dhaifnya saling melengkapi sampai naik pada derajat yang hasan. Yaitu adalah ketika kain kafan itu akan dikenakan oleh si mayit ketika mereka saling berkunjung kepada keluarga-keluarga mereka yang telah mendahului mereka di dalam kematian. Makanya kita disunahkan mempersiapkan kain kafan kita sendiri, dan mempersiapkan kain kafan itu termasuk bagian dari sunnah. Karena dengan kita melihat kain kafan yang sering kita jumpai ketika membuka lemari, yang kita jumpai ketika kita membuka koper dalam perjalanan, maka kain kafan itu akan mengingatkan kita, akan datang satu hari ketika kita akan mempertanggungjawabkan apapun yang kita ucapkan dan apapun yang kita perbuat. Dan mempersiapkan kain kafan itu termasuk salah satu bagian dari kebaikan orang-orang soleh terdahulu ketika mereka senantiasa ingin diingatkan oleh guru tanpa fisik, yaitu adalah kematian. Bukan hanya kain kafan, bahkan ada salah satu ulama besar pada kalangan terdahulu yang dia menggali lubang lahat di dalam belakang rumahnya. Sampai ketika dia tiba-tiba futur itu penyakit malas dalam beribadah ketika datang, maka dia langsung bergegas ke belakang. Dia tidur di dalam lubang liang lahat yang telah dia buat, sembari dia berdialog kepada hatinya. Inilah tempatmu wahai fulan kalau kamu bermalas-malasan dalam ibadah. Maka kalau dia nanti sudah merasa menggigil ketakutan, naik dia, lalu kemudian beribadah semangat kembali. Dan itu merupakan bagian dari betapa besarnya motivasi orang-orang terdahulu ketika mereka tidak menggantungkan hidup mereka untuk dunia, tapi menggantungkan untuk akhirat. Sampai motivasi yang mereka butuhkan itu bukan motivasi mendapatkan dunia, tapi justru motivasi yang mereka sering hadirkan itu adalah motivasi untuk memperingatkan mereka, mengingatkan mereka tentang satu hari yang pasti, yaitu adalah hari kematian ketika mereka menutup mata. Itulah kita dengan bedanya generasi dengan dulu. Generasi dulu mereka mencintai kematian karena mengimani di balik kematian itu ada kehidupan. Tapi kalau kita, naudzubillah min dzalik, semoga kita bebas dari penyakit ini. Kalau kita mencintai kehidupan karena merasa bahwasanya di dalam kehidupan ini tidak ada lagi kehidupan berikutnya.
Semoga kita tidak termasuk yang kedua. Makanya kita disunahkan untuk mempersiapkan kain kafan kita sendiri. Nanti dicek bersama suaminya, bersama istrinya. Sudahkah mempersiapkan kain kafan? Dan mempersiapkan kain kafan bukan termasuk sesuatu yang sifatnya tabu, bukan sesuatu yang sifatnya aib, bukan sesuatu yang sifatnya pamali. Tapi itu merupakan bagian dari sunnah, meniru kehidupan generasi-generasi solih terdahulu ketika mereka berupaya menghadirkan motivasi untuk mengingatkan mereka pada kematian, salah satunya dengan kain kafan yang mereka hadirkan di tempat yang sering mereka jumpai. Dan kain kafan ketika kita persiapkan, kita bisa memilih yang terbaik tanpa bermewah-mewahan. Karena salah satu pakaian kain kafan yang terbaik itu adalah khibarah, yang dia bermotif, merupakan salah satu lembar di antara 3 lembar yang kita kenakan, karena Rasulullah menyampaikan kalau kamu memiliki kelapangan di dalam hartamu, maka milikilah kain kafan soholiyah yang artinya bermotif untuk membungkus mayatmu nanti ketika meninggal dunia. Sudah kita bahas. Makanya Rasulullah dalam riwayat Jabir bin Abdullah, dalam riwayat Muslim, idza kafana ahadukum akhahu falyuhsin kafanahu in istata'a. Kalau kalian mengkafani saudara kalian, falyuhsin kafanahu in istata'a. Perbaikilah kain kafannya kalau kalian mampu. Memperbaiki kain kafan itu bukan dalam tanda mempermewah, bukan dalam tanda memakai pakaian dan kain yang dilarang oleh Allah. Tidak, tetap kain kafan, tetap kain kafan. Tetapi sifatnya yang lebih baik karena diharapkan. Kalaulah memang hadis yang menyampaikan bahwasanya roh itu saling berkunjung, maka roh itu nanti akan berbangga dengan kain kafan yang dia kenakan ketika mengunjungi saudaranya.